Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Made Sekedar Karang kembali hadir dalam Halo Kamtibmas. Pemirsa, program vaksinasi terus digalakkan dan dipercepat oleh petugas, dan pencanangan yang sudah dilakukan sejak tanggal 13 Januari 2021 telah dilaksanakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Selain tenaga kesehatan, tentunya sasaran berikutnya adalah tenaga atau TNI Polri sebagai garda terdepan dalam mendukung penanganan COVID-19. Nah, bagaimana Polri mendukung dan menyukseskan program vaksinasi COVID-19 menjadi topik kita pada sore hari ini. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Dr. Nimade Gita Indrayanti. Beliau merupakan dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Bali. Om Swastiastu, dokter. Om Swastiastu. Apa kabarnya, dok? Baik. Selalu sehat ya, dok ya? Karo sampai sekarang sehat. Iya, dok. Ya. Polda sudah melaksanakan vaksinasi juga, khususnya di Polda Bali ini. Untuk Polda Bali, khususnya Rumah Sakit Bayangkara Denpasar sudah melaksanakan kegiatan vaksinasi. Mulai tanggal 14 Januari sudah kita running untuk melaksanakan kegiatan sampai saat ini. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Baik, terima kasih dokter. Nanti kita akan bahas bagaimana Polri mendukung dan menyukseskan program vaksinasi COVID-19 ini. Dan yang pastinya kalau kita berbicara tentang vaksinasi ini, vaksinasi ini sendiri atau vaksin ini masyarakat ini merupakan hak atau kewajiban. Nanti kita akan tanyakan kepada seorang kriminolog yang sudah hadir sore hari ini. Ada Dr. Gede Made Suardana SHMH. Om Swastiastu, Pak Gede. Om Swastiastu. Apa kabarnya, Pak Gede? Sehat. Sehat ya, Pak Gede? Sehat. Pak Gede, di awal aja, ini kalau kita ngomongin tentang vaksinasi, ini merupakan hak atau kewajiban dari masyarakat? Itu di peraturan presiden sudah ditegaskan bahwa itu merupakan wajib. Wajib hukumnya ya. Masyarakat mendapatkan vaksinasi bagi mereka yang berhak mendapatkan. Baik, berarti ya. Kalau tidak melakukan berarti ada sanksi nantinya. Ada nanti kita bahas. Oke, baik Pak Gede, terima kasih juga sudah hadir di studio pada sore hari ini. Langsung saja saya ke Dokter Gita. Dokter Gita, kalau kita berbicara tentang vaksinasi yang sudah dilaksanakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk juga di Bali ini sendiri, tentunya ada tujuan dilaksanakan vaksinasi ini sendiri. Sebetulnya dari kita melihat gambaran COVID secara keseluruhan ya di Indonesia ini. Kalau kita lihat dari angka ya, berbicara angka itu hampir belum terjadi penurunan angka, kan tetap naik seperti itu, apalagi di musim-musim tertentu saya lihat selalu naik angka kejadian COVID. Nah, bahkan kalau saya baca, saya lihat dan saya dengar, ini angka di Indonesia ini juga cukup tinggi untuk ukuran Asia, bahkan bisa melampaui angka di dunia. Ya betul, di ukuran Asia itu cukup tinggi, cukup tinggi. Salah satu upaya pemerintah ini sebetulnya ya adalah menurunkan angka kejadian COVID ini adalah dengan vaksinasi yang seperti itu. Jadi tujuannya adalah membentuk herd immunity. Jadi imunitas dari masing-masing personal, masing-masing orang dengan cara menyuntikkan agen yang sudah mati. Itu sebetulnya adalah vaksin, itu adalah agen yang sudah mati. Jadi biar tidak salah kaprah ya. Saya disuntikkan apa sih sebetulnya, isi vaksin itu apa? Kan sebetulnya itu adalah agen yang sudah mati disuntikkan dengan harapan akan terjadi proses pembentukan antibodi atau kekebalan dalam tubuh manusia seperti itu. Jadi bisa dikatakan ini masyarakat juga masih begitu kurang paham antara ada kata vaksin dan juga vaksinasi seperti itu. Jadi vaksinasi itu adalah kegiatan sebetulnya, adalah kegiatan memberikan vaksin seperti itu. Vaksin itu adalah barangnya yang akan kita berikan. Jadi agent yang akan kita berikan kepada manusia seperti itu. Sedangkan kegiatannya namanya adalah vaksinasi seperti itu. Lalu dokter mengatakan ada untuk membentuk atau mendapatkan herd immunity ini sendiri. Apa yang dimaksud dengan herd immunity ini sendiri? Herd immunity itu adalah kekebalan kan ya, kekebalan yang secara luas. Kalau secara secara umumnya itu awalnya diharapkan dari ini sakit gitu, misalnya si A sakit, kemudian si B sakit. Jadi dalam kelompok lingkungan pernah terpapar oleh corona itu secara otomatis akan membentuk kekebalan dalam diri, itu namanya herd immunity. Tapi ini dengan vaksinasi itu kita membentuk herd immunity yang
dimanipulasi dengan menyuntikkan agent. Jadi diharapkan terbentuk antibodi di dalam tubuh di sekumpulan orang. Berarti ada target dong pelaksanaan vaksinasi ini sendiri untuk membentuk herd immunity. Ya, sebetulnya ada target ya. Ini ada target. Kalau dari Kementerian Kesehatan dia sudah mentargetkan ada tahapan-tahapan sampai kalau tidak salah sampai pertengahan tahun ini sudah harus selesai dilaksanakan vaksinasi dengan harapan sudah terbentuk herd immunity di kemudian waktunya. Oke, berarti ketika kita berbicara tentang ada target, berarti ada tantangan nantinya di dalam pelaksanaan ini sendiri? Pasti, sangat ada tantangannya. Karena seperti apa sih tantangan di dalam pelaksanaannya atau di lapangan, dokter? Sebetulnya banyak ya tantangannya. Kita kan ditarget, dia ada tahapan-tahapan dalam vaksinasi itu ada tahapan, ada gelombang. Jadi ada gelombang 1, gelombang 2, kemudian tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 seperti itu. Nah, dari tahapan-tahapan ini kita ditarget ada target waktu pelaksanaan. Jadi yang tahap pertama untuk sasarannya adalah tenaga kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan sasaran lansia, kemudian dilanjutkan dengan sasaran TNI Polri, berikutnya kemudian ada masyarakat, ada pelayan publik, ada masyarakat rentan seperti itu, dan terakhir adalah pelaku ekonomi sesuai klaster gitu kalau nggak salah tahapan-tahapan. Jadi itu ada waktu-waktu yang harus diselesaikan. Misalnya 1 bulan sampai pertengahan, kalau nggak salah pertengahan Februari, nakes sudah harus selesai, seperti sudah tervaksin. Kemudian dilanjutkan dengan TNI Polri, pelayan publik di bulan berikutnya. Kemudian dilanjutkan di bulan berikutnya dengan sasaran masyarakat rentan. Kemudian lanjut dengan klaster seperti itu. Walaupun mungkin untuk sasaran pertama ini sendiri tenaga kesehatan banyak juga yang tercecer, tetapi itu harus kita selesaikan. Dilanjutkan lagi. Itu akan jadi PR dan harus diselesaikan seperti itu. Jadi tantangannya ya itu harus dikejar waktunya. Itu dikejar waktunya, kemudian tetap harus istilahnya mempromosikan bahwa harus divaksin seperti itu. Jadi supaya PR kita sampai batas waktu itu sudah selesai. Baik, dan ini PR lagi ini kalau berbicara tentang target berikutnya adalah TNI Polri. Betul, TNI Polri. Baik, dan itu sudah dilaksanakan khususnya di Polda Bali. Untuk Polda Bali, Rumah Sakit Bayangkara sudah melaksanakan pelaksanaan vaksinasi untuk TNI Polri mulai tanggal 1 kemarin. Sudah dimulai untuk Polri. Sudah kira-kira kalau tidak salah perhitungan saya sekitar 243 personil sudah mendapatkan vaksinasi. Baik, Dokter Gita, nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak Gede, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, dan silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di sesi berikutnya, bagaimana Polri mendukung dan mensukseskan program vaksinasi COVID-19 masih menjadi topik kita di Halo Kamtibmas pada sore hari ini. Anda pun bisa berinteraksi nanti di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana Polri mendukung dan mensukseskan program vaksinasi COVID-19 masih menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama Dr. Made Gita Indrayanti. Beliau merupakan dokter Rumah Sakit Bayangkara atau dulu dikenalnya Rumah Sakit Trijata ya dokter ya, karena berlokasi di Jalan Trijata dan Pasar ya. Dokter Rumah Sakit Bayangkara Polda Bali dan seorang kriminolog Bapak Dr. Gede Madeswardana SHMH tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dokter, kalau tadi dokter sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan vaksin, kemudian apa yang dimaksud dengan vaksinasi, kemudian bagaimana target untuk mendapatkan herd immunity ini sendiri. Lalu bagaimana, seberapa pentingnya bagi kesehatan masyarakat terhadap vaksinasi di tengah pandemi COVID-19 ini sendiri, Dok? Sebetulnya vaksinasi ini penting ya, penting. Jadi dengan ada kekebalan tubuh, kekebalan di dalam tubuh mereka, jadi risiko untuk
resiko untuk terkena sebetulnya terkena menjadi lebih kecil. Bukannya saya bilang tidak mungkin kena lagi, tidak begitu ya. Resikonya lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak tervaksin seperti itu, yang tidak mendapatkan vaksin. Jadi jangan disalahartikan kadang-kadang, oh saya sudah divaksin saya kebal, bukan seperti itu. Tetap kita masih waspada, tetap kita mempunyai resiko juga untuk terkena, tapi lebih kecil persentasenya seperti itu. Walaupun kita sudah divaksin, kita tetap menganjurkan untuk mengikuti protokol kesehatan itu tetap wajib seperti itu, tetap wajib 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu tetap kita wajibkan. Bahkan sekarang bertambah lagi menjadi 5M, menjauhi kerumunan, betul. Mengurangi mobilitas seperti betul, itu, Dok? Ya, betul. Itu masih tetap kita masih tetap harus dilakukan seperti itu. Baik. Pak Gede, kalau kita berbicara tentang vaksinasi ini sendiri, dalam peraturan undang-undang, apakah ada diatur terkait vaksin ini sendiri? Ya, mengenai peraturan Presiden nomor yang tadinya nomor 99 tahun 2020 itu sudah diubah menjadi peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi corona ini, COVID-19 ini. Nah, dari peraturan itu sudah jelas di sana ada beberapa penambahan dari pasal-pasal yang dicantumkan sebelumnya dengan menambahkan bahwa penerima vaksin itu adalah merupakan wajib. Jadi selain daripada apa yang diterangkan atau yang dituangkan di dalam pasal 13A-nya tambahan dari peraturan Presiden itu menunjukkan bahwa Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID. Jadi Menteri Kesehatan sudah memiliki siapa yang akan dijadikan sasaran. Nah, tadi Bu Dokter sudah menyampaikan yang menjadi sasaran siapa, umur sudah diberikan, institusi sudah, dan lain sebagainya. Artinya bertahap, nggak bisa sekarang ngomong, sekarang selesai, semua itu bertahap, dan petunjuk Presiden juga demikian. Ya, jadi aturan-aturan itu. Jadi yang lainnya adalah ditegaskan di sana juga setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran, misalnya kami selaku ASN, Bu selaku di rumah sakit, selaku Polri, selaku warga masyarakat, selaku warga masyarakat yang umurnya itu sudah di media gitu misalnya, itu ditetapkan itu berdasarkan pendataan tentunya yang disampaikan adalah wajib hukumnya, artinya wajib mengikuti vaksinasi ini, wajib. Nah, tentunya kewajiban itu tentu dilihat sekarang bagaimana kriteria-kriteria itu. Nah, apakah nanti kriteria misalnya wajib itu seperti tadi juga disampaikan umur, usia, ya termasuk kaitannya dengan institusi yang lainnya. Jadi boleh dikatakan bahwa peraturan ini mendukung dilaksanakan vaksin tadi. Jadi hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Berarti kalau ada masyarakat yang menolak dilakukannya vaksinasi ini sendiri, berarti ada sangsikah yang nantinya akan diberikan kepada mereka? Iya, pemerintah juga sudah ini diberikan. Tadi sudah dijelaskan tentang vaksin itu apa. Vaksin dengan kekebalan yang dimaksudkan memberikan imunitas yang lebih pada seseorang yang tentunya tidak dalam tanda petik tidak menjamin bahwa orang itu terkena virus, tetapi paling tidak bisa mengurangi kegiatan-kegiatan virus di dalam tubuh setiap orang. Nah, karena ini sudah wajib, berarti kita juga harus menghormati itu. Nah, jangan baru bilang wajib, sekarang ngomong sekarang terus gitu. Tapi kalau mereka yang sudah diberikan wajib, toh juga menentang hal yang demikian, ini pemerintah juga sudah menyiapkan sarana berupa sanksi administrasi gitu. Sanksi administrasi, misalnya apa yang akan diberikan sanksi administrasi itu? Misalnya penundaan terhadap penundaan atau pemberhentian pemberian jaminan sosial. Nah, jaminan sosial atau bantuan sosial. Tidak dapat bansos. Itu kan sudah dicatat nanti kalau yang menentang ini.
kita tidak tahu alasannya lah, apa dia takut jarum suntik atau apa, takut jarum suntik lah masih bisa dirayu gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka menentang dengan keras gitu, misalnya tidak setuju dengan vaksinasi begini ya, artinya harus diakui bahwa mereka sudah menentang itu gitu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah, misalnya mengurus KTP, mengurus surat-surat, dan yang terakhir denda. Baik. Nah, denda ini masih belum ditentukan berapa karena harus ada kerjasama antara berapa sih tepatnya dikenakan denda. Tapi yang terakhir ini sanksi administrasi, denda itu berapa sih dikenakan? Orang dalam keadaan, nanti pertanyaannya dalam keadaan situasi mendesak begini kok masih gitu. Baik, Ya. baik. Ada Bapak Jaya dari Sesetan yang sudah bergabung. Om Swastiastu, selamat sore Bapak Jaya. Nggih, sore. Nggih, Durus, Pak Jaya. Nggih. Ya, silakan Pak Jaya. Ya. Nggih, Durus, ada yang ingin ditanyakan Pak Jaya sama Bu Dokter ataupun Pak Gede di sini? Ada ya. Silakan. Ya, Pak. silakan Pak. Swastiastu, selamat Om Swastiastu, sore. nggih, selamat sore. Nggih, Swastiastu. Niki yang pertama mungkin yang ingin saya tanyakan kepada siapa itu dari Rumah Sakit Bekaran. Iya, Dokter Dokter Gita. Gita, ya. Nggih. Siap. Nggih. Yang pertama mungkin dengan Bu Dokter Gita itu terkait dengan sasaran vaksinnya. Siap. Apa Rumah Sakit Bekaran dan Pasar melayani untuk vaksin umum ya? Oh, siap. Baik. Oke, langsung saya jawab, Pak. Kemudian Pak Jaya, Nggih. mungkin bisa. Kemudian yang kedua kepada Pak Gede. yang lagi satunya Pak Pak Gede, nggih. terkait dengan hukum untuk lansia, mungkin ada yang menolak untuk melaksanakan vaksin, bagaimana dari segi hukumnya ya? Itu aja, terima kasih. Nggih, semua Pak Gede, Pak Jaya dari Sesetan. Waduh. Nah, ini kalau Pak Jaya dari Sesetan menanyakan tentang vaksin umum, ini apa mungkin secara mandiri mungkin, Dok? Kalau saya menangkap dari pertanyaan melayani di luar Polri gitu maksudnya, mungkin ya. Baik. Ya, kalau Rumah Sakit Bayangkara memang saat ini dari tanggal 14 sudah melayani, sasarannya adalah sudah melayani yang pertama nakes, tenaga kesehatan, kemudian tenaga kesehatan maupun non kesehatan yang bekerja di fasilitas rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, itu sudah terlayani dan sudah terlaksana. Sekitar 1.700 sekian sudah terlaksana jumlahnya. Kemudian yang kedua adalah yang sedang running juga barengan dengan Polri ini adalah lansia. Oke. Untuk lansia. Jadi memang program dari Dinas Kesehatan Kota itu yang pertama adalah nakes, kemudian lansia, kemudian sekarang ditambah dengan TNI Polri seperti itu. Jadi selain rumah sakit Polda, apakah ada tempat pelayanan kesehatan juga yang melaksanakan? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan Pak Jaya Niki sendiri. Di beberapa puskesmas kah atau rumah sakit yang lainnya? Kalau di beberapa di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota itu ada beberapa tempat memang yang sudah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota. Salah satunya adalah Rumah Sakit Bayangkara, seperti itu. Jadi Rumah Sakit Bayangkara memang sudah running dari tanggal 14 Januari, sudah melayani tenaga kesehatan, vaksin tenaga kesehatan yang di tahap 1 ini tenaga kesehatan, kemudian sekarang dilanjutkan lansia. Untuk lansia itu kriterianya 60 tahun ke atas. Ya, lansia Kota dan Pasar ini. Nah, jadi biar tidak salah karena arahan dari Kementerian Kesehatan itu adalah lansia ibu kota seperti itu. Jadinya ibu kota Bali adalah Denpasar. Jadi lansia Kota dan Pasar, kemudian dilanjutkan dengan tahap berikutnya adalah TNI Polri. Jadi untuk lansia masih running kita. Baik. Masih dikerjakan juga. Jadi kriteria untuk Kota Denpasar adalah 60 tahun ke atas sudah termasuk ke lansia ya? Iya, sudah masuk lansia. Baik. Nah, ini pertanyaan dari Pak Jaya lagi nih Pak, untuk Pak Gede tentang sanksi bagi mungkin kekhawatiran para lansia di Kota Denpasar ini sendiri ya terhadap vaksin Niki sendiri. Ya, pengenaan sanksi tadi kami sudah jelaskan. Di dalam peraturan presiden juga telah diunggah mengenai sanksi terhadap mereka yang menolak, atau karena ini wajib. Ya, karena ini wajib berarti kan harus hukumnya gitu. Jadi wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Nah, sekarang kalau terjadi penolakan, penolakan itu harus diketahui dulu terlebih dahulu apakah penolakan itu karena mereka tidak tahu
Ya kan gitu ya. Saya menolak atau karena takut atau karena bagaimana harus ditelusuri. Jadi tim kesehatan akan melihat persoalan ini. Jadi tidak serta-merta harus ini kamu menolak saya akan berikan sanksi enggak. Pasti akan ada cara yang tersendiri. Pertama misalnya dilihat bahwa dia menolak karena apa? Mungkin udah lansia, umurnya sudah sekian tahun sehingga harus segera dia perlu diajak ke rumah sakit kah? Perlu diajak ke puskesmas atau mereka harus dikunjungi ke sana. Nah, jadi kita semua ingin supaya hidup ini sehat gitulah. Nah, kalau misalnya ada mereka yang melanggar terhadap ketentuan yang nyata-nyata, misalnya menentang dalam bentuk publik atau apa, berani gitulah melawan apa yang diwajibkan ini, maka tentu pemerintah akan mengeluarkan sanksi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Itu yang pertama. Jadi jaminan sosial atau bansos misalnya mereka mestinya harus mendapatkan bantuan, ya tunda dulu karena mereka tidak mau melaksanakan ini. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penundaan dan penghentian layanan kesehatan, layanan administrasi pemerintah, layanan administrasi pemerintahan misalnya mengurus KTP, KK atau perpanjang surat-surat dan lain sebagainya. Yang terakhir baru denda. Semua sanksi administrasi ini tidak serta-merta dilakukan gitu. Baik. Jadi pasti akan bertahap dulu, diteliti dulu kenapa dia begini, kenapa dia begini. Alasan-alasannya yang bisa terima. Udah lansia udah nggak bisa jalan, pasti dia akan nggak ngerti dia apa maksudnya ini. Itu yang dimaksudnya. Ada Ibu Sri dari Kesiman, Denpasar yang sudah bergabung juga. Om Swastiastu. Selamat sore Ibu Sri. Selamat sore. Durus. Silakan Ibu Sri. Selamat sore. Saya mau bertanya dengan Ibu Dokter Gita. Durus. Silakan. Saya Bu Sri dari Kesiman. Yang ingin saya tanyakan, apakah nantinya kalau kita sudah mendapatkan vaksin COVID ini, kita tuh harus mendapatkan vaksin itu setiap tahun seperti halnya vaksin influenza. Ibu Sri usianya berapa Bu? Kalau boleh tahu? Saya usianya 46 tahun. Oh, belum termasuk nih. Belum termasuk 46 ya. Belum. Masih muda ya. Tetap divaksin ya. Oke. Tetap divaksin. Pada akhirnya akan tetap divaksin. Baik. Itu saja Ibu Sri. Iya, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Bu Sri dari Kesiman untuk pertanyaan Bu Sri. Nanti aja ya kita rehat dulu dokter dan Pak Gede, kita rehat dulu. Mirsa di sesi berikutnya silahkan Anda yang ingin bergabung kembali nanti di sesi berikutnya silahkan line kami buka lagi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Bagaimana Polri mendukung dan menyukseskan program vaksinasi COVID-19 masih menjadi topik kita di Halo Kamtibmas. Silakan ada yang bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Lain sudah kami buka. Silakan Anda bisa bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita pada sore hari ini. Langsung saja kita jawab pertanyaan Ibu Sri dari Kesiman. Dokter. Oke, baik Ibu Sri ya. Sepengetahuan saya yang sudah saya baca ini tentang COVID. COVID ini kan suatu barang baru ya, barang baru bagi pandemi yang baru gitu. Ini adalah virusnya pun juga baru, melewati beberapa penelitian seperti itu. Bahkan untuk munculnya sebuah vaksin pun juga melewati penelitian. Untuk penelitian terakhir yang saya review pernah baca, bahwa vaksin ini memang harus di booster untuk saat ini kan ya. Untuk pemberian saat ini namanya booster, jadi diulang dari pertama pemberian, kemudian di hari ke-14 untuk umur 18 sampai 59 itu di hari ke-14 diulang kembali untuk dapat dosis yang kedua, kemudian selanjutnya yang lansia itu jangka waktunya panjang 28 hari seperti itu. Nah, untuk kelanjutannya apakah dia sama seperti vaksin influenza biasa, itu saya masih untuk referensinya masih belum banyak diteliti untuk kelanjutannya seperti apa. Apakah saya harus dapat lagi tahun depan, apakah tahun depannya harus dapat lagi seperti itu. Nah, itu masih belum ada referensi yang jelas untuk
untuk apa namanya menyatakan bahwa ini harus diulang seperti itu. Tapi yang saya tahu untuk saat ini 2 kali dosis itu dianggap sudah cukup untuk memberikan perkenalan imun. Intinya gitu, seperti itu. Jadi kita udah kenal. Nah, jadi sudah kenal dengan COVID ini seperti apa. Kita sering dengar dengan kata mutasi dari virus ini. Virus ini sudah bermutasi. Nah, dengan varian-varian yang lebih baru. Nah, itu pun juga harus lebih banyak ada penelitian kembali tentang virus corona ini, sebab saya dengar terakhir juga sudah ada mutasi yang kita dengar berita di Inggris sudah bermutasi, virus sudah bermutasi seperti itu. Nah, apakah dengan vaksin ini juga bisa untuk memberikan kekebalan terhadap virus yang sudah bermutasi, itu juga masih harus diteliti lebih lanjut. Baik, untuk saat ini ada pemberian vaksin ini akan diberikan kepada di bawah lansia itu sekali 2 kali pemaksinaan ya. 2 kali vaksin, 2 kali dosis seperti itu. Kemudian kalau lansia pun juga 2 kali dosis, tapi dengan jangka waktu yang dibedakan, yang berbeda. Kalau yang 18 sampai 59 tahun itu 4 dengan jangka waktu 14 hari, sedangkan lansia 28 hari. Oke, dokter, ini apakah ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh penerima vaksin saat ini, Dok? Tahapan-tahapan yang tahapan teknisnya untuk diberikan vaksin. Oke. Jadi saya bisa cerita secara teknis. Secara teknis itu ada persiapan tentunya. Kita tetap mementingkan keselamatan dari sasaran kita, kan seperti itu. Jadi tidak simpel harus datang suntik pulang, tidak seperti itu. Jadi tetap kita mempunyai standar prosedur ya, standar yang tetap memikirkan, tetap mementingkan, mengedepankan keselamatan dari sasaran. Jadi dia ada proses sebetulnya, mulai dari proses pendaftaran, kemudian ada screening, kita juga harus screening pasiennya itu dipilah, itu ya, sasaran itu kita pilah ini layak atau tidak diberikan vaksin seperti itu. Kemudian setelah melewati screening baru dilakukan injeksi atau penyuntikan vaksin. Setelah disuntik itu pun tidak serta-merta disuruh pulang seperti itu ya. Jadi harus diobservasi selama 30 menit di tempat pelayanan vaskes yang memberikan vaksin. Jadi intinya setelah diberikan vaksin atau disuntikan vaksin ini sendiri, yang mendapatkan vaksinasi, yang divaksin itu tidak boleh pulang langsung, tapi harus diobservasi dulu. Jadi melalui proses pemantauan selama 30 menit seperti itu. Nanti ketika pun juga pulang itu pun masih tetap kita pantau selama 3 hari gitu. Jika ada keluhan atau apa, kita biasanya memberikan nomor. Kalau di Rumah Sakit Bayangkara itu ada tim KIPI namanya. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi dia ada tim tersendiri yang bisa dihubungi jika terjadi keluhan atau apa dari penerima vaksin seperti itu. Apakah ada bedanya dengan para lansia nantinya juga, Dok? Tidak ada perbedaan untuk alur ya. Mungkin nanti kalau yang lansia itu screeningnya yang lebih ketat. Kalau kami di rumah sakit kita benar-benar mengedepankan untuk screening, untuk pemilahan. Kalau lansia itu mungkin lebih kompleks ya, dengan sudah penurunan segala fungsinya sudah menurun. Kemudian ada penyakit-penyakit metabolik yang juga terjadi pada lansia, kan yang tidak semua juga lansia sehat, tapi mungkin ada yang sudah sakit segala macam. Nah, itu tetap menjadi perhatian kita untuk bisa meloloskan ini layak atau tidak mendapatkan vaksinasi seperti itu. Berarti ada hal-hal yang harus diingat dan dicermati dan dilaksanakan pada saat pasca pemberian vaksin ini sendiri. Betul. Seperti itu kadang ada beberapa keluhan yang paling tidak bisa kita prediksi ya, dan itu pun juga bisa terjadi pada semua hal. Pada saat penyuntikan, menyuntik itu walaupun menyuntik obat, menyuntik vaksin ataupun menyuntik apapun, itu ada namanya reaksi alergi. Nah, kita tidak tahu bukan alergi terhadap agennya sendiri, tapi bisa alergi dari bahan pelarut vaksin. Itu kan tidak murni virus yang dimatikan sih, tapi harus ada komponen-komponen yang melarutkan vaksin. Nah, itu yang kadang bisa membuat kita alergi yang kita tidak tahu. Nah, itu yang kita harus pantau 30 menit, yang orang medis itu bilang itu adalah reaksi anafilaktik.
pingsan atau apa pada saat pemantauan 30 menit itu yang tidak bisa kita hindari dan harus kita pantau, kita waspadai yang seperti itu. Betul. Kemudian ada reaksi-reaksi ringan seperti kemerahan mungkin pada bekas suntikan, betul. kemudian nanti ketika di rumah itu mungkin rasa meriang-meriang gitu, biasanya seperti itu. Kemudian ada pegel-pegel, nyeri otot, dan yang saya sendiri yang sudah divaksin ini merasakan lebih ngantuk daripada biasanya. Oke. Ya, jadi Ketika selesai Lebih ngantuk, mungkin kecapean dok ya. Nah, ini antara memang benar-benar ngantuk apa memang karena vaksin, tapi saya rasakan memang keluhan lebih banyak orang, kok saya lebih ngantuk seperti itu. Oke, baik. Ada hal-hal yang setiap orang akan berbeda-beda. Iya, tidak sama kan gitu. Jadi yang dirasakan. Betul, yang dirasakan tidak sama. Jadi ada yang mungkin kalau saya ngantuk, ada yang katanya bawaannya lapar, ada yang macam-macam. Nah, itu yang penting. Belum makan dari pagi. Makan itu saya lagi lapar terus. dok, dia bilang gitu. Terus tapi yang selama pemantauan kami yang sudah melayani vaksin selama 2 bulan terakhir ini dengan 1.800 sasaran itu, yang keluhan sih astungkare ya, tidak ada masuk ke kami. Yang paling banyak mungkin ngantuk aja, rasanya ngantuk. Oke, baik. Berarti ini pelaksanaan atau kesiapan dari pelayanan kesehatan khususnya di Rumah Sakit Bayangkara ini sendiri sudah berjalan begitu siapnya untuk melaksanakan vaksin ini sendiri, dok? Betul, untuk kesiapan kita ya sebetulnya sudah dimulai dari bulan Desember ya. Ketika sudah mulai didengungkan akan ada vaksinasi, masalah vaksinasi COVID ini. Jadi bulan Desember, kemudian di bulan Januari kita sudah melatih vaksinator, itu istilahnya. Itu semua bersertifikasi, ya, vaksinat yang menyuntikkan itu semua memang wajib bersertifikasi. Jadi memang ada pelatihan untuk vaksinator, namanya vaksinator COVID, itu kalau tidak salah sih ada di bulan Desember sudah ada, Januari juga sudah ada. Jadi Rumah Sakit Bayangkara sudah memiliki 43 vaksinator seperti itu. Jadi jangan khawatir, vaksin di Bayangkara itu ditangani dengan orang yang sudah bersertifikat Jadi vaksinasi. jangan khawatir. Tetapi yang menjadi khawatiran dan yang menjadi viral di beberapa daerah ini, bahkan banyak juga polisi yang takut jarum suntik ya. Jadi bukan takut karena vaksinnya, tapi takut karena jarum suntiknya ya. Betul. Kalau sama bedil ini atau nggak takut, tapi sama jarum suntik yang kecil itu sendiri, nah itu ini dia nih yang menjadi yang unik-unik di lapangan. Itu bisa terjadi, dok. Betul, yang unik-unik di lapangan bisa terjadi. Itu personal sih ya sebetulnya. Personal. Oke, Pak Gede, ini apa yang masyarakat harus ingat atau terpenting yang diketahui? Kita tunda dulu, ada Bapak Wira yang sudah bergabung dari Denpasar niki. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Wira. Selamat sore Pak. Durus Pak Wira. Iya Pak. Ini Rumah Sakit Bayangkara sudah memiliki 43. Ya, oke. Jangan khawatir, vaksin di Bayangkara itu ditangani dengan orang yang sudah bersertifikat. Ada rekaman namanya dia. Iya. Pak Wira, bisa dikecilkan volume televisinya terlebih dahulu, Pak Wira? Iya Pak ya. Durus, silakan. Tidak. Oke, baik. Wah, silakan Pak Wira. Terima kasih Pak. Ininya banyak nih. Iya, personelnya banyak di luar. Iya, baik. Pak Wira, Cheerleadersnya banyak. Ya. silakan. Ada yang ingin ditanyakan sama Pak Bu Dokter atau Pak Gede? Mohon izin Pak, ya saya ingin menyampaikan. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Mohon izin dari Denpasar. Dari ini kan kita sudah melaksanakan vaksinasi. Ya. Saya dengar iya Pak. Ini Putus nih. Sebenarnya saya ingin meyakinkan diri saya untuk nantinya divaksin Pak. Saya datang sama Bu Dokter dari Rumah Sakit Bayangkara
yang sudah melaksanakan vaksin sebanyak 1.700 seperti yang dibilang tadi. 1.800. Apakah setelah vaksin tersebut adakah saya ingin menanyakan sama Bu Dokter, Rumah Sakit Bayangkara sedang melaksanakan vaksin, berpengalaman ceritanya sampai memvaksin orang 1.700. Jadi saya ingin meyakinkan diri saya bahwa vaksin itu aman untuk saya gitu. Oke, baik. Apakah selama pelaksanaan vaksin di Bayangkara sempat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pasiennya? Oke, terima kasih Pak Wira. Kalau tadi Bu Dokter sudah mengatakan bahwa ini berjalan lancar aja, tapi Dokter silakan, ada yang mungkin ini menjadi pertanyaan banyak orang juga ya. Jangan-jangan ketika saya divaksin hasil apa ya namanya efeknya seperti apa, seperti itu. Muncul banyak kekhawatiran kan ya, karena memang sebelum ada program vaksinasi ini juga sudah simpang siur beritanya, sudah banyak banget beritanya, ada yang positif, ada yang negatif seperti itu. Nah, selama perjalanan kami di Rumah Sakit Bayangkara melaksanakan kegiatan vaksinasi COVID ini, sampai saat ini Astungkare setelah pemantauan 30 menit, kemudian selanjutnya pemantauan 72 jam, 3 hari itu relatif cukup aman dan tidak ada keluhan yang yang berat ya, tidak ada keluhan yang berat, kemudian bahkan keluhan ringan pun paling hanya itu satu, tadi saya bilang banyak yang ngaku saya agak ngantuk setelah divaksin, dan itu pun juga random untuk semua yang sudah divaksin COVID, baik dia disuntiknya di Bayangkara ataupun dia disuntik di Paskes lain, itu hampir sama keluhannya, mirip seperti itu, ngantuk. Tapi untuk Pak Wira, yang penting Anda fit pada saat divaksin, tidak dalam kondisi sakit. Ya, ingat itu, jangan sakit pada saat divaksin, apapun itu jenisnya, apakah itu dia sedang demam atau apa. Astungkare aman dan lancar seperti itu ya. Baik, ada hal-hal yang juga harus diperhatikan ketika akan divaksin ini sendiri, Dokter ya. Untuk jadi, pertanyaan Pak Gede, saya tunda dulu deh, nanti aja setelah kita break dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Ya, di sesi yang terakhir ini di Halo Kamtibmas, bagaimana Polri mendukung dan menyukseskan program vaksinasi COVID-19 menjadi topik kita, dan yang pastinya masih bersama Dokter Gita, dokter dari Rumah Sakit Bayangkara, dan ada Bapak Gede Swardana dari seorang kriminolog. Pak Gede, kalau kita berbicara tentang banyak sekali masyarakat yang mengkhawatirkan setelah mendapatkan vaksinasi, tentunya hal-hal yang dikhawatirkan, apakah setelah saya divaksin akan seperti ini kah, apakah seperti itu kah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari masyarakat, yang menjadi pertanyaan ya kebanyakan orang ini sendiri. Ini apakah ada yang harus diketahui oleh masyarakat ketika setelah divaksin, ada hal-hal yang juga harus diketahui oleh masyarakat nantinya? Ya, tadi sudah dijelaskan sama Ibu Dokter ya, yang maksudnya beliau yang menjelaskan dampak daripada setelah divaksin. Tadi udah diberikan gambaran masyarakat setelah divaksin kan evaluasi kembali kira-kira 30 menit. Jangan langsung disuntik langsung pulang gitu. Itu dievaluasi, mungkin apakah akan berdampak apa tidak, apakah mereka misalnya ada gejala apa. Tadi juga secara umum juga dikatakan bahwa hasil survei seluruh rumah sakit dan puskesmas itu dikatakan kok ada rasa ngantuknya kok berlebihan ini, dampaknya begitu. Tadi bilang juga secara guyon ada rasa lapar yang berlebihan gitu. Nah, ini enak sekali kalau gitu ya. Nah, artinya itu sudah dievaluasi. Tapi kami ingin menyampaikan bahwa masyarakat tidak usah terlalu ketakutan terhadap persoalan vaksin, walaupun saya sendiri saya belum divaksin karena saya dari Udayana harus menunggu juga time schedule yang telah ditetapkan oleh rektorat. Nah, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan, tadi sudah saya singgung tentang
sanksi yang diberikan. Dan sanksi ini pun juga karena ini sanksi administrasi, tidak serta-merta akan dikenakan. Tentu juga ada evaluasi lagi. Kenapa dia menentang, kenapa dia begini, sebagainya. Tetapi kalau betul-betul mereka menentang, karena di peraturan presiden ditentukan di sana, mereka yang menentang atau yang telah ditetapkan sebagai sarana ini tidak mengikuti vaksinasi, mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang wabah penyakit menular. Setelah kami cek di wabah penyakit menular, di sana ada sanksi ketentuan pidananya ada 1 tahun sampai denda 1 juta. Nah, ini namanya hukum pidana. Sanksi yang demikian pasti belakangan dulu kenanya, tidak harus serta-merta sekarang dikenakan masuk penjara 1 tahun gara-gara tidak divaksin. Nah, ini mungkin salah. Tapi boleh dikatakan bahwa pengenaan sanksi-sanksi yang lain diutamakan sanksi administrasi tadi sudah kami sampaikan di sana. Namun sebaliknya, bila ada berdampak, karena ini ketentuannya demikian, bila berdampak misalnya sampai menimbulkan kecacatan atau sampai menimbulkan terjadinya meninggal dunia gitu, misalnya. Ini pemerintah telah memberikan kompensasi terhadap hal itu. Ya, semua orang rasanya tidak ingin berdampak seperti itu, tapi kalau hal-hal yang demikian itu terjadi, mudah-mudahan kita berharap semuanya tidak akan mungkin terjadi hal yang menimbulkan kecacatan atau meninggal dunia, maka kompensasi itu akan diberikan oleh pemerintah. Tentunya dengan pertimbangan baik dari Menteri Kesehatan, tentu seki-sekinya di bawah departemen itu, serta Menteri Keuangan. Itu berapa besarannya kita belum tahu di sini berapa yang harus diberikan. Jadi ketentuan peraturan presiden itu memunculkan adanya hal-hal itu. Oleh karena ini wajib, mari kita sama-sama patuhi terhadap hal-hal yang telah ditetapkan oleh peraturan presiden tadi. Baik, Dokter Gita, ini dengan adanya vaksin ini sendiri, apakah bisa dijadikan ujung tombak dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini? Baik, vaksinasi ini diharapkan untuk memang menjadi ujung tombak untuk pemutusan rantai pandemi ya. Kita juga sudah sangat lelah dengan kondisi pandemi seperti ini ya. Kita berharap mudah-mudahan dengan suksesnya program vaksinasi, kemudian pandemi pun juga cepat berakhir seperti itu. Tapi kita juga masih tetap mengedepankan protokol kesehatan. Itu tetap wajib walaupun sudah divaksin, sudah mendapatkan vaksin lengkap 2 kali, itu seperti program pemerintah divaksin sudah 2 kali dosis, itu tetap tidak melupakan protokol kesehatan. Itu pun juga salah satu cara untuk memutus rantai penularan ke COVID-19 ini. Jadi tetap 3M bahkan 5M seperti itu. Sekarang bilang ya 5M itu tetap harus dilaksanakan. Jangan sampai dilupakan. Jangan sampai kita terlena sudah divaksin saya boleh melanggar, ya tidak seperti itu juga. Seperti itu. Berarti seperti dikatakan tadi, ini ada hal-hal yang perlu diingat walaupun pasca divaksinasi. Betul. Masih tetap harus memegang protokol kesehatan. Ya, baik. Pak Gede, tetap sehat dan tunggu giliran untuk divaksin. Iya, pastinya. Siap untuk divaksin. Sudah siap sekali nih. Dokter, terima kasih juga, jaga kesehatan, tetap melaksanakan tugas ya dok ya. Dan yang pastinya walaupun vaksin sudah datang, berarti bukan kita abai ya terhadap protokol kesehatan. Tetap melaksanakan atau tagline dari ingat pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tambah lagi 2 tadi. Iya, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas kalau tidak perlu banget ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya Made Sekerenekaran, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om.